Halo rekan-rekan guru hebat se-Indonesia. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Theodosia Milija, CGP Angkatan 5 SDN Lancang, Kabupaten Manggarai Barat. Hari ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran kali ini, CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Apa itu supervisi akademik? Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Selain itu, supervisi akademik bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Paradigma coaching. Rangkaian supervisi akademik hendaknya digunakan kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolahnya. Salah satu pendekatan yang memberdayakan adalah coaching. Sebagaimana Whitmore 2003 ungkapkan bahwa coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Karena itu, saksikanlah saya dalam kegiatan supervisi akademik bersama teman saya Maria Magdalena Kigonono SPD, guru matematika kelas 5, dalam rangkaian kegiatan percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Ibu Meli. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik. Ya, baik. Ibu Melin, sebagaimana rencana kita kali lalu, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang bagaimana persiapan Ibu untuk observasi kelas nanti hari Hari Jumat ya. Hari Jumat minggu depan. Baik. Kira-kira nanti Ibu akan membawakan materi tentang apa ya, Bu? Jadi kebetulan saya memegang mata pelajaran matematika. Ya. Saya akan membawakan materi tentang debit di kelas 5. Oh ya, matematika ya, Bu ya. Nanti di kelas 5 terus berbicara tentang debit. Ya. Kira-kira nanti untuk materi debit ini pencapaian apa yang ingin Ibu dapatkan dari anak-anak ya? Jadi saya membawakan materi debit ini dengan kompetensi dasarnya itu saya mengambil KD 3.3, yaitu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, dan juga debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Jadi yang saya inginkan dari siswa itu agar siswa bisa menerapkan materi tentang debit ini dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, mereka bisa menghitung Ya. debit ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saya pikir baik sekali, Bu. Kira-kira apa yang Ibu sudah persiapkan supaya nanti tujuan pembelajarannya bisa tercapai ya, Bu? Saya sudah menyediakan RPP dan saya berencana akan melakukan kegiatan pembelajaran itu dalam bentuk praktik. Oh ya, nanti praktik ya. Itu sangat asik sekali. Kira-kira nanti praktiknya seperti apa ya, Ibu? Jadi nanti saya akan meminta siswa untuk menyediakan alatnya itu berupa paku, botol aqua, ember, dan juga stopwatch.
kira-kira Ibu pernah tidak membayangkan mungkin akan terjadi kendala apa nanti ya? Jadi karena dalam kelasnya itu kelas 5-nya ini gabung 5A dan 5B, jadi dalam satu kelas itu berjumlah 36 orang. Jadi tidak mungkin untuk jadi saya berencana untuk membentuk siswa itu ke dalam kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Jadi agar suasana kelasnya itu lebih kondusif. Jadi saya meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelompok. Ya, nanti anak-anak berdiskusi ya dalam kelompok. Jadi anak-anak dibagi dalam berkelompok sejumlah 5 orang ya, Bu. Oke. Kira-kira apa rencana Ibu atau strategi Ibu supaya nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar? Jadi karena ini pembelajarannya dalam praktek dan juga dibentuk dalam kelompok, jadi saya berencana untuk membimbing tiap kelompoknya, jadi beradaptasi dengan tiap kelompok agar bisa melihat mana siswa yang aktif dan mana siswa yang tidak aktif. Berarti Ibu akan membawa observasi juga ya, Bu. Terus nanti kira-kira bagaimana nanti misalnya kalau di dalam kelompok itu ada anak-anak yang kurang aktif ya, Bu? Jadi kalau misalkan karena kita mengajar anak SD, jadi rasa bosan mereka itu cepat sekali. Jadi saya akan berusaha untuk di sela-sela pembelajaran itu dilakukan permainan sedikit agar siswa bisa fokus. Ada ASDP ya. Oke, pasti sangat mengasihkan nanti. Oke. Terus nanti untuk apa namanya? Ya, saya pikir itu saja ya Ibu yang mungkin nanti akan dipersiapkan. Jadi semua nanti Ibu dibuat dalam kelompok, lalu akan menyediakan alat-alat ya. Atau mungkin ada ide lain yang nanti akan membuat pembelajarannya sedikit lebih seru begitu. Jadi nanti setelah dilakukan kegiatan praktek, jadi karena anak SD ini mereka lebih kayak berkompetisi antara kelompok dan kelompok, jadi memberikan stimulus pada setiap kelompok yang berhasil agar kelompok yang lain bisa Termotivasi ya. Motivasi. Kira-kira nanti stimulusnya seperti apa ya, Bu? Maksudnya atau beri penghargaan ya, ujian seperti itu ya. Baiklah Ibu, ya saya pikir untuk persiapannya saya pikir cukup ya, Bu. Nanti kita akan bertemu nanti saat observasi ya, Bu ya. Semoga ini nanti menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan kita ketemu ya nanti, Bu. Terima kasih untuk waktunya Ibu Melin. Sama-sama Ibu. Baik, selamat siang Ibu Melin. Selamat siang Ibu. Terima kasih ya tadi sudah melakukan observasi bersama saya di kelas. Dan mungkin saat ini kita sedikit membahas tentang apa yang sudah terjadi selama observasi tadi. Oke, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Meli setelah melakukan observasi hari ini? Jadi perasaan saya cukup puas, senang. Ternyata supervisi yang saya bayangkan itu ternyata tidak bisa menyeramkan setelah melakukan supervisi. Jadi yang saya bayangkan tentang supervisi itu tidak bisa menyeramkan seperti apa yang saya pikirkan. Oh ya, tidak seperti yang sebelumnya. Ya. Oke, baik. Tadi berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita bahas pada praobservasi tempo hari. Kira-kira menurut Ibu apakah tujuan pembelajaran hari ini tercapai? Jadi menurut saya tujuan pembelajarannya itu sudah lumayan tercapai untuk beberapa siswanya. Hanya ada beberapa siswa yang tujuan pembelajarannya itu masih belum tercapai. Ya. Kira-kira pencapaian seperti apa yang Ibu maksudkan yang belum tercapai? Ya? Jadi masih ada siswa yang pemahamannya itu belum sesuai dengan belum mencapai nilai ketuntasan. Jadi pemahaman tentang materi pembelajaran hari ini belum mencapai batas ketuntasan KKN.
belum mencapai KKM ya. Ya, oke. Untuk kira-kira untuk kendala seperti ini ke depannya apa strategi yang Ibu akan lakukan? Jadi mungkin lebih baik awalnya itu saya akan memetakan siswanya sesuai dengan kemampuan awalnya. Ya. Jadi sehingga LKS-nya itu dibuat sesuai dengan kemampuan awal siswa, karena ada beberapa siswa yang kemampuan awalnya sudah bagus dan ada beberapa siswa kemampuan awalnya masih di bawah rata-rata. Ya. Jadi ada diferensiasi kegiatan ya. Baik, Ibu Melin. Terus terkait dengan strategi dan metode yang kemarin sudah ditetapkan, apakah sudah berjalan baik atau seperti apa? Jadi terkait dengan strategi pembelajaran yang sudah saya gunakan, bisa dikatakan belum sukses karena masih ada siswa yang tidak terlalu konsentrasi selama pembelajaran, terus masih ada siswa yang kurang fokus selama pembelajaran berlangsung. Ya, saya juga sedikit melihat hal seperti itu ya tadi Ibu Melin. Mungkin karena ya memang saya melihat bahwa materinya sedikit agak sulit ya. Jadi ya mungkin karena apa anak-anak susah memahami, jadi ada beberapa yang fokus, yang kurang fokus. Ya, kira-kira untuk mengatasi hal ini apa yang ingin Ibu tambahkan untuk kedepannya? Jadi mungkin agar siswanya itu bisa lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran, mungkin selama kegiatan pembelajaran itu mungkin lebih diperbanyak permainan yang berkaitan dengan materi yang akan dibawakan, agar siswa bisa konsentrasi, fokus mengikuti pelajaran. Ya, berarti lebih banyak permainan ya. Oke. Terus nanti terkait LKS-nya nanti disesuaikan ya dengan kesiapan pelajar. Ya, baik, saya pikir mungkin itu saja yang akan kita bicarakan siang hari ini. Terima kasih ya Ibu Melin sudah sama-sama melakukan observasi tadi di kelas, dan mungkin kedepannya kita akan sedikit melakukan perbaikan ya. Dan semoga banyak hal yang didapat hari ini yang akan kita refleksikan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah bersama saya dan selamat siang. Selamat siang. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.